Di pertemuan ke-15 ini, sedikit review bahwa pada pertemuan teori sebelumnya kita sudah membahas tentang algoritma kontrol kemacetan dan internetwork. Kali ini sebagai penutup saya akan bahas tentang kebudiluhuran dalam implementasi jaringan komputer. Di materi yang ini, saya sebagai fasilitator akan sharing sedikit terkait pengalaman yang pernah saya alami saat melakukan kegiatan pengembangan keilmuan dan implementasi jaringan komputer di dunia akademis, profesional, dan industri. Ada beberapa nilai kebudiluhuran di sini yang akan saya angkat, yaitu pertama sabar mensyukuri, kedua cinta kasih, ketiga suka menolong, keempat jujur, kelima tanggung jawab, keenam rendah hati, ke-7 toleransi, ke-8 kerjasama, dan ke-9 sopan santun. Sebenarnya satu sama lain masih terkait dan bisa dilihat dalam beberapa contoh berikut. Nah, pertama tentang menghadapi tekanan. Adalah hal yang wajar kalau kita sebagai manusia selalu ingin lebih baik, lebih cepat, lebih bagus, lebih tinggi, lebih kaya, dan seterusnya. Yang ini saya akan angkat yang terkait dengan lebih cepat. Dengan pengalaman saya pribadi sebagai sistem dan network administrator, biasanya sisi pengguna yang kita sering sebut sebagai end user, karyawan, staff, manajer, bahkan sampai pemimpin ya, CEO, pasti mau koneksinya jaringan ekstra lancar, ekstra cepat, dan meskipun kalau kita sudah desain sebaik-baiknya, kita sudah implementasi dan merawat jaringan tersebut, pasti selalu ada komplain. Ini yang perlu saya sampaikan. Pasti selalu ada komplain. Sebaik-baiknya kita usahakan, tetap tidak terlepas dari masalah komplain tadi. Bisa bentuk keluhan lambat jaringannya, gagal koneksi, bahkan pencurian data ya. Nah, kita yang jadi dalam posisi sasaran tembak. Sasaran tembak itu ya mudah cari kambing hitam gitu. Atau orang lain dijadikan kambing hitam juga oleh kita. Itu yang biasanya kita gunakan juga sih teknik itu. Namanya juga sifat manusia pada dasarnya. Oh, ini lambat karena switch-nya Pak yang rusak. Atau ini lambat karena harusnya di-handle sama teman saya Pak, saudara XYZ. Oh, Pak, saudara XYZ tuh kemarin pengetahuannya banyak tapi resign, nggak kerja lagi, dokumentasinya nggak jelas ini Pak. Atau anak buah saya Pak yang salah konfigurasi. Dan seterusnya. Atau kesalahan atasan saya tidak mengarahkan atau tidak memerintahkan. Dan banyak hal yang lain. Jadi sebenarnya itu cara-cara yang memang terjadi di lapangan ya. Tapi bukan cara yang terbaik dalam menghadapi tekanan atau masalah di atas. Yang lebih baik adalah dengan jujur pada diri sendiri dan pihak berwenang. Jika memang kesalahannya ada pada diri kita, karena salah konfigurasi atau salah tindakan, ya kita akui. Namun jika kesalahannya ada di orang lain, ya juga cukup disampaikan secara faktual saja, secara fakta-faktanya, tapi tidak menjadikan kambing hitam, artinya tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini sisi yang penting untuk mengingatkan bahwa perlu ada log, dokumentasi, penjelasan situasi kondisi yang menjadi tools untuk investigasi yang santun. Dan kita harus melakukannya sesuai dengan prosedur dan etis setelah terjadi permasalahan dan nanti disampaikan secara etis setelah investigasinya selesai. Karena sangat mudah untuk menyalahkan orang lain untuk menghindari hukuman atau sanksi atau kerugian jangka pendek. Gitu. Tapi dalam jangka panjang lebih baik ada kejujuran dan tanggung jawab. Jika memang masalah jaringannya muncul karena alat, misalnya keterbatasan bandwidth juga atau teknis lain, di sini kita ditantang menjadi agen perubahan untuk sabar mensyukuri. Ya, itu bagian yang menerima kondisi ya. Tapi perlu disampaikan dengan metode yang tepat. Misalnya kalau kita menginformasikan adanya pemutusan jaringan atau penurunan kualitas layanan disebabkan oleh kerusakan alat, kita bisa sampaikan misalnya yang terhormat rekan-rekan PT XYZ terkait kendala teknis kami dari tim IT, mohon maaf bahwa sementara waktu akses media sosial ditutup. Lalu informasi yang disampaikan seperti itu dengan santun dan rendah hati akan diterima lebih baik ketimbang penyampaian yang mungkin arogan atau kurang tepat secara waktu. Jadi usahakan meletakkan kebutuhan user di atas kebutuhan Anda. Nah, permasalahan lain yang sering saya temukan adalah terkait jam kerja. Bukan rahasia lagi kalau ada permasalahan di jaringan atau layanan perusahaan, tim IT yang mendapatkan bola panasnya nih. Hot seat juga atau kursi panasnya. Bukan rahasia juga banyak dari jadwal maintenance dan upgrade harus mengalah karena dilaksanakan di jam-jam yang tidak sibuk buat unit lain. Dan di sini dibutuhkan kesabaran. Saya masih mengingat masa-masa di mana
dan semoga tidak sering terjadi ya, masih mungkin terjadi adalah kita melakukan upgrade, saya dan tim melakukan upgrade sistem dan jaringan itu jam 2 pagi atau mulai dari jam 10 malam saat perkuliahan selesai sampai ya sampai hari esok lagi dimulai sampai subuh gitu. Nah, di sisi lain, di sisi kita itu memang tanggung jawab kita. Di sisi lain, user non IT juga selayaknya santun lah dan memberikan toleransi kepada tim IT. Oh, tim IT kok nggak masuk nih di jam kerja normal. Ya, tim IT tidak sepenuhnya bisa kerja 24 jam penuh juga. Kalau dia semalamnya begadang ngerjain perbaikan jaringan atau maintenance, ya juga rekan-rekan kerja yang lain yang non IT juga harus menyadari dan memberikan toleransi. Jadi ini sebenarnya lebih ke dinamika di pekerjaan ya. Atasan juga harus lebih memahami seperti itu. Harusnya sih kalau untuk tim dukungan IT itu dibagi dalam shift dan jadwalnya tidak terlalu mengikat, tidak bisa seperti jam kantoran persis desk gitu ya, yang masuk jam segini pulang jam segini, tidak. Karena ada titik-titik di mana mereka harus standby di tengah malam, dini hari, dan ada titik-titik di siang hari mereka tidak dibutuhkan. Gitu. Nah, ada pendapat umum lain juga pada tim IT yaitu asalkan server oke, layanan oke, maka tugas saya sudah selesai. Nah, ini secara umum sering terjadi. Pokoknya kerjaan saya beres gitu kan. Secara kewajiban pekerjaan iya, tapi kalau mau berpikir panjang, sebenarnya dengan melakukan kegiatan ekstra, selama itu memungkinkan dan selama itu masih di dalam ranah kewenangan kalian, untuk membantu edukasi literasi digital kepada end user, itu sangat bermanfaat. Karena end user yang literasi digitalnya baik akan memiliki resiko lebih kecil menjadi mata rantai yang lemah pada keamanan jaringan. Misalnya korban social engineering, korban scam, phishing, dan bisa memecahkan permasalahan minor sendiri. Kabel jaringannya putus, mengubah konfigurasi software, atau bisa memberikan detail yang lebih lengkap terhadap permasalahan jaringan terjadi. Jadi mengedukasi itu tidak ada ruginya. Jadi dihimbau pada IT profesional selama waktu dan beban kerja memungkinkan dan pekerjaan sudah selesai, datangilah dan kunjungilah end user dan berikan bantuan mengedukasi mereka. Itu lebih baik daripada kita nongkrong di ruangan kita cari downloadan konten terbaru. Karena suka menolong dan membantu orang lain sama dengan membantu diri sendiri, meningkatkan kerjasama dan membangun toleransi yang sehat, wujud dari cinta kasih terhadap sesama. Nah, contoh yang lain misalnya Superman atau Super Team. Orang IT itu tidak itu programmer ataupun orang jaringan ataupun sistem administrator, sering dianggap sebagai Superman ya. Dan sebagian diantaranya memang jenius-jenius sekali dan mereka menonjolkan diri sebagai individu yang serba tahu. Gitu. Tapi sebenarnya dalam organisasi akan fungsinya lebih baik jika seluruh komponennya kerjasama dengan baik dan menyadari bahwa seharusnya super team, bukan Superman. Jika Anda merasa bisa memberikan masukan atau perbaikan, dan jika Anda merasa saya punya pengetahuan lebih, gitu, sampaikan dengan prosedural dan santun, karena keberhasilannya pasti ada di super team, bukan Superman. Ada pengecualian tunggal jika memang Anda single fighter dan beban pekerjaan sudah tidak sesuai, kembali lagi permasalahan jujur untuk meminta penambahan rekan kerja. Ini sering saya dapatkan di rekan-rekan yang baru lulus, ya. Mereka masuk ke sebuah perusahaan startup misalnya. Kalau startup memang tekanannya besar ya, bebannya besar. Semua-muanya harus sendiri. Jadi dia dianggap diperkerjakan sebagai tim IT ya tidak hanya ngurusin software, hardware, jaringan, server, peningkatan ini, pembuatan API, wah jadi Superman gitu ya. Ada single fighter seperti itu dan tidak sedikit loh, banyak juga. Saya kalau dicurhatin sama lulusan-lulusan saya yang bercerita seperti itu ya saya sampaikan kalau memang kondisinya kamu sudah tidak bisa mengikuti, sampaikan saja dengan atasanmu, perlu orang baru. Atau mungkin perlu tambahan atau di outsource, bisa juga. Kan sekarang beberapa layanan IT kan bisa di outsource dengan cloud computing. Oke, nah beberapa tindakan yang perlu dihindari network profesional. Pertama, hormati privacy. Kita sebagai seorang network profesional itu seringkali mendapati diri bisa mengakses data-data yang tidak semestinya kita akses. Di antaranya misalnya data pribadi, data login, data username, password, dan seterusnya ya. Jadi jangan pernah menduplikasi, menyimpan, memanfaatkan tanpa izin dari data-data tersebut.
apalagi kalau dijual. Nah, ini sangat disayangkan, ya masih banyak praktik-praktik penjualan data. Ya, saya tidak perlu sebut organisasi, tapi ada beberapa organisasi besar, saya tidak sebut namanya maksudnya ya, beberapa organisasi telekomunikasi besar yang membocorkan data-data kita dan dijual kepada pihak ketiga. Kita tiba-tiba dapat telepon tawaran produk ini, atau dapat data saya dari mana gitu, kok bisa tahu gitu, saya bisa jadi kandidat yang cocok untuk ditawarkan produk-produk ini. Nah, kalau ditelusuri mungkin karena kita pernah melakukan transaksi tertentu atau melakukan interaksi tertentu dengan sistem dan disimpan di log, kemudian oleh admin sistem tersebut dijual. Nah, itu jangan sampai Anda seperti itu. Yang kedua, bandwidth perusahaan bukan bandwidth Anda atau bandwidth segelintir kelompok. Jangan kalian punya hak untuk bandwidth diatur untuk bandwidthnya dialihkan saja ke komputer unit saya ya, yang lain dapat jatah yang lebih rendah. Nah, kalau ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, tidak saya lakukan seperti itu. Tapi memang kalau tidak digunakan oleh unit lain, biasanya kan kalau perusahaan sewa bandwidth itu bebas ya, tidak pakai kuota ya. Nah, misalnya di tengah malam, karena kita memerlukan konten-konten tertentu, misalnya kita perlu image sistem operasi yang ukurannya lebih besar, jangan downloadnya siang-siang, jangan downloadnya malam hari. Ya mau film, ya silahkan selama itu legitimate gitu ya, atau konten yang lain selama legitimate, silahkan di-download menggunakan bandwidth perusahaan, tapi tidak di jam sibuk, tidak di high load. Bisa diatur lah untuk downloadnya di jam-jam non sibuk, tidak mengganggu operasional perusahaan. Oke, dan tidak hanya bandwidth, juga berlaku untuk penyimpanan data perusahaan, harddisknya perusahaan, cloudnya perusahaan, VPN-nya, dan seterusnya. Keempat, user awam adalah user awam. Jika user minta diajarkan bagaimana memasukkan password, edukasi dengan santun. Karena tidak semua mendapatkan pendidikan IT seperti kita. Ya, jadi perlu kesabaran di sini. Lalu ini penyakit klepto yang kelima. Banyak sering terjadi juga. Alat ini sepertinya tidak terpakai. Misalnya switch bekas, router bekas, masih fungsional, tapi karena sudah masa umurnya, mungkin saatnya diganti, jadi diganti berdasarkan anggaran, gitu ya. Jadi dimanfaatkan di tempat lain yang beberapa kilometer dari kantor, notabene rumah kita. Gitu. Nah, tolong hindari pola pikir seperti itu. Meskipun tidak terpakai, itu tetap punya organisasi dan di bawah kepemilikan organisasi. Kalaupun kita boleh menggunakan, meminjam, gitu ya, harus dengan izin resmi dari yang berwenang. Dan kalau bisa ya secara inventory memang tercatat. Atau mungkin hitung-hitungannya beli bekas saja, begitu ya. Kalau memang diperlukan. Oke, jadi dari saya sih poin-poin tadi yang saya hadapi di lapangan, kita bisa diskusi, kita bisa bertukar pandang. Mungkin dari saya itu dulu.